Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Presiden Joko Widodo merespon pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, terkait konsep revolusi mental yang dinilai belum dipenuhi harapan. Jokowi mengaku akan memaksimalkan apa yang belum maksimal dalam pemerintahannya saat ini. Jokowi menegaskan bahwa pemerintahannya saat ini terus berupaya memaksimalkan apa yang dikonsepkan sebelumnya. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan. Terima kasih, Bapak. Sebelumnya, Surya Paloh mengklaim sejak awal Partai Nasdem mendukung penuh Joko Widodo karena meyakini kemajuan bangsa dan negara bisa terus dilakukan. Namun Ketua Umum Partai Nasdem ini menyayangkan progres kemajuan itu termasuk konsep revolusi mental yang digaungkan Jokowi belum penuhi harapan. Bahwasanya pikiran, gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Dan itulah yang kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Sayang, 1000 kali sayang. Harapan belum menjadi kenyataan. Pemilihan Budi Ari menjadi Menkominfo dari non-parpol bukan dari Partai Nasdem atau lainnya karena pemerintah saat ini membutuhkan kerja cepat. Presiden Joko Widodo melantik Menteri dan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika di Istana Negara Senin pagi. Pemilihan Budi Ari menjadi Menkominfo yang dari non-parpol bukan dari Partai Nasdem atau lainnya karena saat ini pemerintah membutuhkan tujuan akhir yaitu agar bekerja cepat. Ada pertimbangan kenapa non-parpol yang ditunjuk, Pak? Apanya? Ada pertimbangan kenapa tokoh non-parpol yang ditunjuk untuk Kominfo? Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat. Pak, ini kan dicuri Partai Nasdem, Pak. Agar ini selesai dengan kecepatan. Mampukah Budi Ari mengemban tugas penting sebagai Menkominfo di tengah pengusutan kasus korupsi BTS? Lalu mengapa Presiden menjatuhkan pilihan Ketua Umum Projo menggantikan Johnny G. Plate? Kami akan membahasnya bersama Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, dan juga Hermawi Taslim, Wasekjen Partai Nasdem, serta Nusirwan Suyono, Ketua DPP PDI Perjuangan. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, pertama saya akan langsung ke Nasdem nih, Pak Hermawi. Sebelumnya ditempati oleh Pak Johnny G. Plate dari Partai Nasdem, sekarang ditempati oleh non-parpol, Pak Budi Ari. Bagaimana tanggapan dari Nasdem? Ya, jadi proses penyusunan kabinet, utak-atik kabinet, bongkar pasang kabinet memang sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden sebagaimana yang diatur oleh Konstitusi kita Undang-Undang 45. Jadi bagi kami ini sebuah hal yang biasa. Kami juga sering mengalami terlibat ya orang kami langsung dalam proses reshuffle
Dan ini sesuatu yang wajar saja karena ini memang wilayahnya presiden. Hmm. Seperti kita ketahui misalnya pada eh, Kabinet Jokowi Jilid 1, bahkan Menko Polhukam dari Nasdem juga direshuffle. Penggantinya bukan dari Nasdem dan kita biasa saja. Hal seperti itu tidak akan mengurangi dukungan dan komitmen kita kepada pemerintahan yang ada. Karena kita mendukung pemerintahan ini bukan karena kursi yang diberikan. Ketika awal pemerintahan Jokowi Jilid 2 kita diberikan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kita diberi Menteri Pertanian, kita diberi Meninfokom, kita juga tidak minta. Jadi ya ini biasa saja, mengalir saja. Yang Oke. jelas kami sebagai pendukung pemerintahan Jokowi tetap pada sikap semula. Oke. Tidak akan terpengaruh oleh apa yang terjadi sore ini. Baik, artinya Partai Nasdem menanggapi ini secara santai, tidak ada yang berlebihan. Meskipun pelantikan ini berlangsung momentumnya 1 hari sejak Pak Surya Paloh menyampaikan pidatonya. Oh ya itu bisa terjadi kebetulan saja. Acara kita juga kan kita persiapkan berbulan-bulan. Bisa saja agenda istana sudah terjadwal sebelumnya dan itu enggak ada masalah buat kita, biasa saja. Betul-betul itu kita biasa saja, tidak ada, kita enggak berpikir macam-macam. Gitu loh. Oke, baik. Pernyataan, misalnya pernyataan Pak Surya Paloh kemarin itu kan sebuah pernyataan yang jujur tentang revolusi mental. Karena itu juga kami tetap bersama Pak Jokowi. Karena tujuan awal yang dicanangkan oleh Pak Jokowi yang membuat kami mendukung Pak Jokowi sampai sekarang belum tercapai. Oleh karena itu kami tidak akan tinggalkan pemerintahan Jokowi. Tetap berada dalam pemerintahan. Saya akan ke Pak Tetap berada Nusirwan. dalam pemerintahan. Pak Nusirwan, ini kan pilihannya jatuh kepada Pak Budi Ari di luar parpol. Dan juga kita tahu Pak Budi Ari ini juga pendiri dari Projo. Menurut Anda seperti apa? Apakah sudah tepat pilihan Jokowi? Ya, seperti rekan saya tadi sampaikan, ini adalah hak prerogatif Presiden menilai, memperhitungkan, kemudian juga mengevaluasi berbagai hal yang berkaitan dengan tugas-tugas di pemerintahan. Tentu bahwa masing-masing bisa saja memberikan penilaian-penilaian berbagai pihak, ya sah-sah saja. Tapi menurut kami itu masih di dalam kewenangan beliau. Oke. Ya, siapakah yang akan ditunjuk? Ya, menurut kami normal-normal saja, biasa-biasa saja, dan tentunya Pak Jokowi sudah bisa memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Tapi sebelumnya PDIP sendiri sempat diajak diskusi untuk pemilihan Menkominfo ini sebelumnya? Tentu itu tidak pada level kami. Jadi apakah sudah diskusi atau belum? Saya pikir itu mungkin pertanyaan tidak pada saya ya. Karena kalau kelas saya tidak pada posisi untuk ditanyain siapakah yang cocok. Baik. Enggak, mungkin itu pemimpin-pemimpin. Mas Burhan, kalau Anda melihatnya pilihan Jokowi yang jatuh pada Pak Budi Ari dari pendiri Projo ini seperti apa melihatnya? Ini suatu hal yang lumrahkah atau ada hal tujuan tertentu? Pertama, reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kali ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi bukan presiden yang alergi terhadap reshuffle. Ini adalah reshuffle yang ke-8 kali yang dilakukan oleh beliau. Relatif lebih sering dibanding presiden sebelumnya. Nah, alasannya karena faktor keterpaksaan, bisa juga karena faktor kebutuhan. Misalnya di reshuffle sebelumnya, Menteri Perdagangan saat itu, yaitu Pak Lutfi, sedang disibukkan dengan isu minyak goreng. Kemudian diganti sama Zulkifli Hasan. Nah, kali ini ada faktor keterpaksaan, yaitu posisi Menkominfo yang sebelumnya dijabat oleh Pak Joni Plate itu kosong karena Pak Joni Plate tersandung isu korupsi BTS. Jadi mau tidak mau harus diisi. Nah, ketika diisi itu melibatkan bongkar pasang yang lain, terutama di bagian wamen atau wakil menteri. Nah, pertanyaannya
kenapa yang menggantikan Pak Joni Plate itu datang dari Non-parpol. fraksi relawan. Ya. Nah, biasanya pola-pola sebelumnya, bukan hanya zaman Pak Jokowi, tapi zaman presiden sebelumnya, kalau ada reshuffle yang melibatkan menteri yang merupakan representasi partai, itu penggantinya dari partai yang bersangkutan. Jadi misalnya kalau Pak Joni Plate diganti, pola sebelumnya itu Presiden Jokowi akan kulo nuwun memberitahukan kepada Bang Surya Paloh siapa rekomendasi dari Partai Nasdem untuk menggantikan ya posisi Pak Joni Plate. Itu yang terjadi pada waktu Pak Tejo Bayu atau Pak Enggar Tiasto Lukito ketika di reshuffle, penggantinya juga berasal dari rekomendasi Nasdem. Nah, kali ini tidak. Dan yang menarik Pak Budi Ari ini sebelumnya kontroversial di mata pendukung Ganjar Pranowo karena mengatakan Pak Jokowi sudah mengendorse Prabowo Subianto. Dan konon Pak Budi Ari itu dijewer oleh Pak Jokowi karena mengatasnamakan Pak Jokowi mendukung capres Prabowo Subianto. Nah, dengan penunjukan Budi Ari ini, alih-alih dijewer, malah dikasih hadiah. Nah, pertanyaannya, apakah ini menunjukkan kecenderungan Pak Jokowi ke Pak Prabowo ataukah tidak? Nah, ini hanya rumput yang bergoyang yang bisa menjawabnya. Pak Hermawi ada tanggapan? Ya, jadi bagi kami tetap biasa. Tadi saya mau tanggapi Pak Burhan. Kadang-kadang juga proses pergantian menteri dari yang independen seperti Lutfi diberikan kepada orang parpol seperti Pak Zulkifli Hasan. Jadi intinya sikap Nasdem itu tidak akan berubah terhadap pemerintahan sekarang hanya karena reshuffle ini. Itu intinya. Tapi gini Pak Hermawi, Nasdem sendiri merasa ditinggalkan tidak oleh Pak Jokowi? Jadi begini, Nasdem tidak pernah merasa ditinggalkan karena memang tidak ditinggalkan. Kalau kita dikatakan kita mau tetap bersama kabinet ini kecuali kita diminta keluar, itu prinsipnya ya. Itu prinsip yang selalu kami ungkapkan kepada para kader. Jadi selama kita ada di dalam, kita mendukung komitmen kita, kesepakatan kita dengan pemerintahan ini, kecuali kita tidak diinginkan lagi. Itu lain cerita. Tapi kalau kita tidak akan meninggalkan lapangan. Kalau saat ini Nasdem sendiri merasa masih tetap diinginkankah atau seperti apa nih dengan posisi saat ini? Buktinya kita ada di kabinet, buktinya kita ada di sejumlah sektor lain, saya tidak bisa sebut dalam pemerintahan ini, tidak hanya di kabinet, itu secara eksplisit menggambarkan bahwa kita juga tidak ditinggalkan gitu loh. Jadi sikap Nasdem itu jelas sekali. Apa yang terjadi sekarang ini tidak akan mengurangi komitmen kita terhadap kebersamaan pemerintahan ini sampai hari terakhir. Sampai hari terakhir. Kalau dari PDI Perjuangan mungkin ingin menanggapi terkait hal ini. Apakah memang ada baiknya Nasdem tetap berada di lingkungan pemerintahan atau seperti apa? Karena kan kita tahu sudah ada beda sikap terkait dengan Pilpres 2024. Karena Pak Jokowi adalah kader dari PDI Perjuangan yang menjadi presiden dan keputusan-keputusan prerogatif yang dilakukan itu tentu kita apapun bentuknya harus mendukung dan menerima itu. Maka kami tentu terima kasih. Kami sangat menghargai sikap yang disampaikan oleh Pak Hermawi tadi. Tentu mewakili institusi, mewakili Nasdem, yang disampaikan apapun keputusannya dari presiden itu kami akan tetap mengikuti. Itu tadi kita sama-sama mendengarkan dan itu tentu saya sangat mengapresiasi. Seharusnya demikianlah kita melakukan tata kelola pemerintahan, tata kelola kenegaraan ini, tanggung jawab partai politik itu demikian. Ya. Hanya bahwa tentu selaku pemegang hak prerogatif, semua tentu sudah menjadi evaluasi, menjadi perhitungan dari Pak Jokowi selaku presiden di dalam setiap
pengambilan keputusan itu. Kami yakin hal tersebut. Dan nanti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hermawi tadi tentunya juga akan perkembangan dinamika itu akan berlanjut. Karena proses di dalam tata kelola pemerintahan, tata kelola kenegaraan, di lembaga-lembaga negara tentu ada kebijakan-kebijakan, tentu ada keputusan-keputusan, dan itu sangat terkait dengan apa keputusan dan kebijakan dari partai-partai politik di dalam mensikapi keputusan-keputusan pemerintahan. Baik. Dukungannya tuh seperti apa? Kalau memang seperti saya tadi sudah mengapresiasi, nah tentu kita akan lihat perkembangan selanjutnya itu di setiap kelembagaan tentu akan ada kebijakan ya Pak Burhan, dan ini akan terkait dengan sikap yang tadi saya dikatakan. Baik. Mudah-mudahan kalimat saya ini sangat cukup dipahami, karena kalau melihatnya hanya pada keputusan reshuffle kabinet saja, ini semua. Jadi ada lingkup yang lebih luas yang harus disoroti. Baik, kita masih akan kembali selepas jeda. Kalau Nasdem tadi sudah berkomitmen tetap akan berada dan juga mendukung Presiden Jokowi. Lalu kemarin kalau kita tahu Surya Paloh juga menyampaikan pidatonya cukup lugas. Apakah ada keterkaitan atau suatu kebetulan atau coincidence hari ini pelantikan Menkominfo bukan dari parpol? Kita masih akan membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami.